Saudara Bupati Lombok Timur membuka sekaligus menutup program pelatihan yang digelar Lokal Latihan Kerja Selong tahun 2025 yang didanai dari DBHJHT. Bupati pesan pada peserta bisa memanfaatkan ilmu yang didapatkan dalam pelatihan ini di kehidupan sehari-hari. Bupati Lombok Timur membuka sekaligus menutup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Lokal Latihan Kerja Selong Kamis 17 April. Acara ini pun dirangkaikan dengan penyerahan bantuan peralatan untuk peserta pelatihan angkatan pertama pada tahun 2025. Selain Bupati, giat ini pun dihadiri staf Sus Bupati Lombok Timur bidang ketenaga kerjaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur, serta jajaran dari LLK Lombok Timur. Dalam pelatihan kali ini, LLK Selong hadirkan 4 kejuruan bagi peserta pencari kerja. Di antaranya adalah menjahit, sepeda motor, tata boga, dan tata rias. Kepala Disnaker Trans Lombok Timur Muhammad Khairi menyampaikan jika pelatihan kali ini didapatkan melalui DBHJHT. Pada tahun 2023 dari DBHJHT, Disnaker Trans Lombok Timur mendapatkan dana Rp500 juta, Rp1,5 miliar pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 Rp3 miliar yang dibagi dua dengan LLK karena tidak ada anggaran pelatihan dari pemerintah pusat. Pengangguran di Lombok Timur paling besar di Nusa Tenggara Barat. Untuk itu pelatihan yang diberikan LLK ini diharapkan bisa membantu masyarakat hasilkan pekerjaan sekaligus membangun lapangan kerja bagi masyarakat lain atau bisa diterima bekerja di perusahaan besar. Saat ini berdasarkan data BPS di Lombok Timur terdapat angkatan kerja yang berjumlah 796.080 orang, di mana 775.000 lebih dikatakan sudah bekerja dengan pengangguran terbuka 2,5%. Dari DBHJHT juga tahun 2025 kami diberikan 3 miliar, 3 miliar itu Disnaker Trans saja sebenarnya, tetapi karena LLK 0 dari pusat, sehingga kami bagi dua. Disnaker Trans di bidang atas 1,5, di LLK ini 1,5 miliar. Angkatan kerja di Lombok Timur 796.080 orang, jumlah yang besar kata BPS Provinsi. Dan yang sudah bekerja 775.960 orang, termasuk yang akan selesai pelatihan yang bekerja di Bapak Ibu sekalian, belum harus bekerja dengan alat yang berbeda. Sehingga pengangguran tersisa di Lombok Timur 20.120 orang. Dari sekian angka ini muncul pengangguran terbuka sebanyak 2,5%. Bupati Lombok Timur Haji Harul Warisin membenarkan bahwa 17.000 lebih pengangguran di Lombok Timur. Meski jumlah ini jauh lebih sedikit daripada yang pergi ke luar negeri sebagai PMI yang mencapai lebih dari 200.000 orang. Ia pun menyampaikan selamat atas keberhasilan mereka dalam menempuh pendidikan dan berharap apa yang sudah didapatkan tidak hanya menjadi pelampiasan atas situasi penganggurannya, namun ilmu yang didapatkan bisa diamalkan. Dengan adanya bantuan peralatan, tidak ada lagi alasan untuk tidak melanjutkan apa yang didapatkan dalam pelatihan dengan membuka usaha sesuai dengan kejuruan yang diambil. Mereka pun harus kreatif dalam memasarkan usahanya tersebut, diantaranya dengan menampilkan identitas masing-masing. Adapun Pemda berharap bisa lebih optimal lagi dalam memberikan bantuan kepada para peserta pelatihan. Namun keterbatasan anggaran Pemda membuat bantuan hanya bisa diberikan melalui DBHJHT. Harapan saya adalah ketika Anda sudah mendapatkan ilmu pengetahuan ini, keterampilan ini, maka praktekkan di rumah, kerjakan di rumah, buka outletnya, buka bengkelnya, tentukan lokasinya, keluar alamat Anda di situ, buat perannya sedikit, bahwa nama pembeli misalnya, keahlian bidang bajarina, orang itu tidak perlu mana-mana. Di sana ada Pak Kamil, dia ahli bidang bajarina, tinggal Anda dicari. Tentu sebagai pemerintah sangat berharap besar bisa memberikan bantuan yang lebih besar.
kita juga harus memahami bahwa anggaran kita seperti yang disampaikan Pak Kadis masih sangat terbatas. Untuk ada DBH-JHT. Itu lagi. Makanya saya selalu bilang di masyarakat, jangan pernah berhenti dalam batu. Kenapa? Disitulah sumber anggaran-anggaran kita, sumber dana bagi hasil kita yang diberikan oleh pusat. Usai kegiatan tersebut, Bupati bersama rombongan kemudian melakukan peninjauan terhadap ruangan pelatihan yang terdapat di LLK Selong, seperti ruangan pelatihan otomotif, tata boga, dan pelatihan komputer. Suyut Saputra Bakti melaporkan.